Halo, selamat siang buat teman-teman di channel Petinju Sejarah. Kali ini saya balik lagi nih ke Surabaya, nggak jauh-jauh dari rumah. Nah, ini saya ditemenin sama Mas Agung dan Om Sarip nih. Teman-teman saya biasa belusukan jalur mati. Kali ini saya ada di depan ITC ya, Mall ITC Surabaya, nggak jauh dari Stasiun Semut atau Stasiun Surabaya Kota. Nah, nggak jauh dari sana ya, nggak jauh dari stasiun situ. Nah, di tempat saya berdiri itu ada sebuah bekas jalur yang hari ini itu apabila kita amatin di depannya Mall ITC itu ada bekas jalur kereta api. Nah, sebenarnya ini jalur kemana dan untuk apa dulu fungsinya? Nah, kita akan coba mengulik-ngulik nih jalurnya akan kemana. Sebenarnya jalur ini itu dulu untuk digunakan untuk ini ya, pengangkutan produk dari perusahaan atau pabrik gas dulu namanya NIGM, Nederland Indies Gas Maskapai, yaitu produknya itu diangkut via SS ya, itu lewat jalur cabang yang dibangun itu mengarah ke sana ya, itu mengarah ke depan sana, karena itu nanti dia akan mengarah ke belok sebelah timur, itu ke arah gang yang di depan itu sebelum perlintasan nanti dia akan ke timur. Nah, saya akan coba ikuti jalurnya kemana. Terus ujung weselnya itu akan ketemu di mana sambil kita lihat nyusurin bekas-bekasnya. Nah, di depan ini, nah ini bantalan kayunya masih ada ya, di bantalan kayu masih ada, bahkan ada beberapa nih, ada. Nah, ini relnya juga masih ada nih ya. Ini kayaknya relnya pakai R berapa nih, R33 ya? Apa R42 nih, udah gede kayak gini. Oh ya, untuk informasi teman-teman semua, dulu pabrik gas yang tetap beroperasi setelah masa kemerdekaan ini pernah meledak dahsyat sekali ya di akhir 1980-an. Itu beberapa orang bilang bahwa itu terjadi pada tahun 1988. Nah, penyebabnya itu katanya ya menurut kesaksian, saya sih belum dapat literatur atau sumber dari korannya, cuman menurut kesaksian warga pada saat itu ada truk yang bawa mercon ya atau petasan itu parkir di depan pabrik gas ini. Lalu entah bagaimana ceritanya atau selanjutnya bahwa kemudian truk pembawa mercon ini meledak di depan pabrik gas ini yang sekarang sudah nggak ada ini. Lalu ledakan itu dari truk itu kemudian menyambar ke area pabrik gas. Nah, lalu juga akhirnya ya pabrik gasnya ikut kebakaran, dan itu katanya sampai ini ya, sampai memecahkan kaca sebuah sekolah atau SMP tuh yang ada di seberang sana tuh ya. Bahkan orang-orang yang ada di pasar Atom di daerah sana dekat depannya stasiun Surabaya itu sampai dengar ya dampak dari ledakan di depan pabrik gas ini. Oke, saya akan coba ngikutin nih rel ini, bekas-bekasnya. Cak Misbah. Nah, ini masih ada bekasnya nih ya. Ini dekatnya warkop nih. Nah, dekatnya warung kopi ya. Jadi kalau teman-teman beli es di situ atau ngopi di situ, nah itu langsung ngopi di atas rel. Nah, ini relnya masih lumayan utuh.
Dan untuk informasi teman-teman juga bahwa dulu tuh jalannya belum setinggi ini ya. Jadi relnya dulu itu masih lebih tinggi daripada jalan raya maksudnya. Jalan raya. Nah, kemudian bertambah tahun relnya lama-lama terpendam. Atau sekarang ya bisa dikatakan bahwa relnya ini ya ini sejajar dengan jalan raya. Kita akan sana lagi rel. Ini perlintasan nih yang rame kalau hari-hari Minggu gini, banyak-banyak anak-anak kecil ya. Ini relnya tuh nggak masuk gang sini, nggak masuk ke gang Gembong 3, tapi dia masuk ke sini nih. Dia beloknya ke sini. Nah, jadi dari arah utara sana ya, dari arah pabrik gas itu jalurnya akan menyerong melewati depan gang bernama Gembong 3 ini. Nah, bekas jalur serongannya itu relnya masih kelihatan ya. Nah, itu ada di sana tuh. Nah, ini bekas serongannya itu mengarah ke sisi kiri. Amit mas. Aduh, nah, ini ada bekas rel di sini nih. Tuh, ada bekas relnya. Sini. Ini relnya ini sudah di atas rumah. Sorry, relnya di bawah rumah. Nah, di sini bersebelahan sama jalur aktif. Ini ada rel lagi. Amat ya Pak? Nah itu ternyata masih ada ya sisa-sisa di sini. Tuh udah ketindih rumah. Ini lama-lama dia ini ya bersebelahan langsung dengan jalur utama yang menghubungkan antara Sidotopo ke dari Gubeng ke stasiun Surabaya Kota yang ada di belakang sana. Nah, ini pasukan-pasukan nyari rel mati. Jadi jalurnya tuh di sini nih, sudah ketindih rumah. Dia nih jalurnya sudah dibaduk atau sudah dibuntu, bukan bekas jalur yang mengarah ke pabrik gas bernama NIGM dulu kalau di Jawa, Kolonial Nederland Indische Gas Maskapai. Nah, di sini nih dimana jalurnya tuh langsung bisa tersambung ke arah Sidotopo sana. Nah, Sidotopo kita tahu ya, dulu kan zaman Belanda itu di sana kan ya, ditumpuk barang-barang sebelum dibawa ke pelabuhan. Wah, ada kereta nih. Penataran Surabaya Blitar via Malang. Dan ini ya, ini adalah jalurnya dulu. Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran nih, jalur ini tuh aslinya kemana? Jalur ini ya punya tembusan ke NIGM atau Nederland Indische Gas Maskapai. Ini sekarang jalurnya sudah tidak aktif lagi. Belum diketahui kapan
pastinya jalur ini mati. Yang jelas kalau tidak salah setelah pasca kebakaran itu ya, itu jalurnya aktivitas pabriknya sudah perlahan menghilang. Nah, ini jalurnya tuh. Gimana Mas Arif? Ini sampai baduknya. Iya, baduk. Sana apa ke sini? Apanya itu? Jalurnya. Jalurnya ya ke sana, Ke sana, kalau ke sana ke sana saja nih. Sebenarnya ke sana, terus dia kan menggok kan ke pabrik gas itu. Sebelum ada baduk ini. Iya, ini makanya sekarang kan jalurnya mati tuh cabangnya ya. Terus di Baduk. Ini Mas Agung, disitu ada Mas Misbah juga tuh di sana tuh, yang jalurnya tergopoh-gopoh ya. Teman-teman dari Dead Trail Hunter. Biasanya sama almarhum Om Maybe sama Pak Bambang berusukan. Cuman sekarang udah pada sibuk ya, Pak Bambang juga udah sibuk. Mas Maybe sejak Mas Maybe nggak ada lagi, udah sejak Mas Maybe wafat tuh akhirnya ya begini-begini nih. Ini biasanya jalur yang di depan itu tuh, esel di depan itu tuh. Nah, itu masih kepake ya biasanya untuk kereta itu yang mengarah dari Sidotopo ke stasiun Surabaya Kota. Cuman yang terusannya ke sini itu yang Baduk tuh lumayan jarang dipakai ya. Ada buat emergency aja. Jadi gimana Mas Agung? Baru pertama kali? Apa udah berapa kali nih? 2 kali. 2 kali ini ya. Baru tahu kalau jalurnya ada jalur cabang dulu dekatnya stasiun Surabaya Kota ya. Ini Camis bah. Ikut belusukan. Udah lama nggak belusukan. Makanya belusukannya tipis-tipis nih Mas. Deket-deket rumah. Deket-deket rumah. Jadi begitu, pokoknya dekat stasiun Surabaya Kota tuh ada 2 percabangan sebenarnya. Yang satunya tuh percabangannya OJS ya, itu tersambung dengan jalur tram kota, itu mulai tahun 1888. Nah dulu itu fungsinya untuk mindahin rolling stocknya OJS ke Mojokerto ya, karena jalurnya OJS itu kan nggak nyambung sampai Mojokerto ya, karena di OJS itu karena OJS itu punya jalur di Mojokerto, sementara juga dia punya jalur di dalam kota Surabaya. Nah untuk mendukung itu ya, untuk punya sambungan itu, akhirnya mereka numpang di SS sejak pertama kali tahun 1888 perjanjiannya itu dibikin, lalu 1889 jalurnya benar-benar dipakai untuk ngirim seperti lokomotif, gerbong, lalu juga rolling stock lain-lainnya ya, karena bengkelnya OJS kan ada di Surabaya ya, jadi untuk oper-oper itu numpang jalurnya SS, mengikuti juga dengan peraturan-peraturan yang berlaku di jalurnya SS. Jadi seperti itu aja. Gimana Mas Agung? Ada tambahan lain? Bolong ini kan untuk selain. Oh iya beda. Kopnya ya, tapaknya ini yang ide ya. Sambungan ini kan ditapel nanti kanan kiri. Iya. Kalau yang model lama. Ini pakai, ini udah R berapa nih Om? 42 nih Om ya? Udah 42 sudah. Udah skandal ya, udah paksa pakai 42. CSS berapa? 19 14. Oh iya CSS ya. Nih cap. Ininya nih. DK 1914 JSS. Nah, itu dia JSS itu artinya Java Staatspoorwegen ya. SS Regional Jawa. Ini dulu kantornya ada di Bandung. Sementara kalau di bawahnya lagi itu ada Oosterlinden. Oosterlinden itu lintas eksploitasi timur. Itu kantornya di depan stasiun Semut dulu tuh. Yang kemudian di era PJK tetap difungsikan jadi kantor eksploitasi timur juga namanya. Sampai di akhir tahun 80-an atau 90-an gedungnya sudah dirobohkan jadi ruko-ruko sekarang. Udah jarang dipakai nih, makanya kayak begini relnya ya. Iya, sambungan. Udah ini Om ya, di las ini kan berarti kan nih, di las termit nih. Iya, udah nggak pakai baut. Ini bawahnya sama nih Om, relnya Om, 1114 juga kan? JSS. Bolong.
Bundi ya kayak. Iya, tergolong ini. Sambungan-sambungan. Oke, sekian aja review saya atau nyusurin jalur bekas jalur cabang menuju pabrik gas nih sama teman-teman juga, Mas Agung, Cak Misbah dan Om Sarip. Sekian aja review singkat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.